warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari tentang stack atau kata lainnya adalah tumpukan ya. Baik, sebelum kita masuk ke operasi yang ada di dalam stack, kita terlebih dahulu mempelajari tentang pemahaman apa itu stack. Stack merupakan bentuk khusus dari tipe data linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya itu hanya dapat dilakukan pada satu posisi saja. Satu posisi yaitu posisi akhir dari list. Kita sebutnya sebagai posisi top. Ya. Nah, prinsip stack itu adalah last in, first out. Nah, nanti ada alasannya ya kenapa disebut top ya. Jadi kita masuk dulu ke pemahamannya, nanti baru saya ilustrasikan bentuk konsep atau algoritmanya dari si stack ya. Nah, prinsip stack itu adalah LIFO, kepanjangan dari last in, first out. Jadi terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, saya punya nih ilustrasinya. Kenapa nanti disebut LIFO dan kenapa dia ada posisi top. Posisi akhirnya kita sebut posisi top. Misalkan saya punya data, ini anggap aja data ya. Ada bentuknya, ini bentuknya adalah silinder. Lalu ada yang data bentuk kotak. Lalu ada data yang bentuknya segitiga. Nah, saya mau masukkan ke dalam stack data-data ini. Misalkan saya anggap bentuk data yang bentuknya adalah silinder, itu merupakan data pertama. Ya. Lalu data keduanya misalnya kotak. Saya tumpuk di atasnya si silinder. Jadi tumpuk ya. Bentuknya yaitu dia, karena dia bentuknya bentuk tumpukan ya. Lalu yang terakhir, data terakhir adalah yang bentuknya segitiga. Nah, yang bentuk segitiga ini itu adalah posisi daripada si data paling terakhir. Atau kita sebutnya sebagai data top yang ada di atas. Ya. Nah, kalau seandainya nanti kita mau hapus, ya, maka yang nanti saya hapus adalah data bentuknya segitiga ini dulu, ya kan ya. Jadi kan dia yang terakhir, ya kan. Dia yang terakhir masuk, maka nanti dia yang pertama keluar, gitu. Jadi makanya disebutnya last in, first out. Terakhir masuk, tapi pertama keluar. Ya. Jadi nanti kalau terjadi penghapusan pada data, maka yang nanti saya hapus terlebih dahulu adalah bukan data yang pertama atau data yang bentuknya silinder ya. Tapi yang saya hapus adalah pasti data yang paling atas atau posisi top saja. Ya. Nanti kalau dia sudah terhapus data yang paling atas, lalu kalau terjadi penghapusan lagi maka data yang ada di top, kan posisinya tergantikan oleh yang kotak. Berarti nanti yang ada di top adalah yang kotak. Makanya nanti dihapus kemudian itu adalah data yang kotak. Dan kalau seandainya nanti terjadi penghapusan lagi, maka datanya kebetulan di sini ada 3. Jadi kalau dia segitiga dan kotaknya sudah terhapus, maka nanti selanjutnya data yang paling bawah, yaitu yang bentuknya silinder. Jelas ya di sini ya. Yang terakhir masuk, last in. Yang pertama keluar, first out. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Itu konsep dari stack. Nah, operasi yang terjadi pada stack itu pertama adalah is empty atau bisa ditulisnya empty juga nggak apa-apa ya. Nah, is empty itu berasal dari kata sebenarnya is it empty? Ya, apakah kosong? Ya, kalau kita belajar dulu bahasa Inggris, jawabannya kan pasti yes atau no.
gitu ya. Maka betul kalau seandainya nanti diberikan perintah is empty, jawabannya adalah yes atau true dan false atau no. Maka hasil daripada perintah is empty itu adalah tipe data boolean. Ya, berasal dari perintah is it empty yang digunakan untuk memeriksa apakah stacknya dalam keadaan kosong atau tidak. Ingat ya, kosong. Jadi benar-benar si stacknya itu nggak ada data sama sekali. Maka kalau tidak ada data sama sekali, ketika diberikan perintah is empty, maka jawabannya adalah true. Gitu. Tapi kalau di dalam stack itu terdapat walaupun hanya satu data, maka ketika diberikan perintah is empty, maka jawabannya adalah false. Karena masih ada satu data di dalam stack. Jelas ya? Oke. Nah, ini definisi untuk perintah is empty sama seperti ini ya. If len stack sama dengan 0, maka pasti kan len itu perintahnya digunakan untuk menghitung panjangnya ya. Nah, stacknya sendiri ini adalah nama si stacknya ya. Ini kebetulan nama stacknya apalah ya. Ini saya kasih nama aja, namanya stack ya. Jadi kita menghitung panjang data atau banyaknya data yang ada di dalam stack. Jika dia 0, maka print true. Tapi jika tidak, maka print false. Logiknya seperti itu. Jelas ya untuk is empty? Oke. Kita masuk ke operasi selanjutnya. Size. Digunakan untuk mengembalikan nilai stack. Size itu artinya sama seperti clear ya. Clear itu kan bersih ya. Jadi dia kalau seandainya masih ada data di dalam stack, maka ketika diberikan perintah size, maka semua data yang ada di dalam stack itu dikeluarkan, artinya dikosongkan. Gitu. Ya, mengembalikan stacknya dalam keadaan kosong. Itu perintah size. Di sini maaf nggak ada contohnya ya. Nah, untuk perintah null, menampilkan jumlah elemen pada stack, sama seperti tadi len, ya. Menampilkan jumlah elemen pada stack. Ini kita definisikan untuk null-nya, maka print len stack. Nah, ini dia. Maka dia akan memberikan hasil yaitu panjang atau banyaknya data pada stack. Yes, ya. Perintah selanjutnya adalah push, dorong. Nah, digunakan untuk menambahkan elemen pada stack. Tentu saja akan ditambahkan di posisi yang paling atas. Oke ya, push itu digunakan untuk menambahkan elemen pada stack. Ini definisi push value. Value itu adalah data yang mau ditambahkan ke dalam stack. Nah, stack append. Artinya dia append itu nambahin ya. Jadi dia akan menambahkan si data ini, value-nya berapapun itu di dalam stack. Jelas ya? Nah, seperti ini. Ketika dia stack-nya dalam keadaan kosong, ini 4, 3, 2, 1, 0, ini adalah indeksnya ya. Jadi ketika dia dalam keadaan kosong si stack-nya, maka indeks dari top-nya itu adalah min 1, bukan 0. Ya, ingat ya, kalau dia dalam keadaan kosong, indeks daripada stack-nya ya, yang paling atas itu adalah min 1. Nah, ketika diberikan tambahan atau di push elemen A, ini push elemen A ke dalam stack, maka topnya sama dengan top plus 1. Topnya tadi kan min 1. Ditambah 1. Maka jadi 0. Maka posisi topnya itu di indeks 0. Ini dia. Jadi di increment terus-menerus. Increment itu artinya ditambahkan ya. Setiap ada penambahan
elemen ke dalam stack. Yang ditambahkan adalah topnya. Ya. Jelas ya di sini ya. Ini gambaran jika terjadi penambahan data di dalam stack. Jelas ya? Oke. Sekarang kita masuk ke operasi selanjutnya yaitu pop. Pop itu lawannya dari si push. Kalau push itu ngedorong, pop itu seperti popcorn. Popcorn kan berarti dia tuk gitu ya, keluar gitu ya. Berarti seperti itu, lompat. Nah, digunakan untuk menghapus elemen pada stack. Ya, jadi kayak popcorn ketika dimasak dia kan lompat-lompat tuh keluar dari si panci gitu ya. Kalau saya sih mengilustrasikannya seperti itu ya. Untuk bisa mengingatkan perintah push sama pop itu bedanya apa ya. Nah, pop digunakan untuk menghapus elemen pada stack. Tentu saja yang dihapus adalah posisi paling atas, bukan yang ada di tengah, bukan ada yang di bawah. Ya. Nah, ini deklarasinya atau definisi dari popnya, lalu stack pop. Nah, kalau tadi kan kalau kita nambahin atau push atau menambahkan elemen pada stack, maka kita harus menyebutkan value-nya. Ya, kalau push, karena yang mau dimasukin data apa gitu ya. Tapi untuk pop, kita nggak usah menyebutkan yang mana, value mana yang mau dihapus. Karena otomatis pasti yang dihapus adalah data yang paling atas, apapun itu. Jelas ya? Maka di sini perbedaannya, kalau push disebutkan value-nya, tapi kalau pop tidak usah disebutkan value-nya, karena dia otomatis akan menghapus data paling atas. Dia nggak bisa milih-milih, artinya dia nggak bisa menyebutkan value mana gitu ya, angka mana yang mau dihapus ya, karena dia otomatis akan menghapus data yang paling atas. Jelas ya di sini ya? Oke, misalkan saya punya stack, data pertama itu adalah A, yang kedua adalah B, dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah C. Nah, indeksnya untuk A itu 0, B itu 1, dan C itu adalah 2. Topnya itu ada di indeks kedua. Nah, ketika diberikan perintah push, saya tidak usah menyebutkan ya pop C, nggak usah. Karena dia otomatis memang harus akan melakukan penghapusan pada data yang paling atas, yaitu C. Maka data C, data ketika dia pop, maka yang terhapus adalah data yang C. Nah, untuk topnya itu di-decrement ya, atau dikurangin. Kalau tadi kita push itu increment, tapi kalau dia pop itu decrement, artinya dikurangkan. Nah, posisi top kan tadi di 2 ya. Ya kan ya? Ini top dikurang 1, posisi top itu di 2 dikurang 1. Maka dia akan berada, topnya sekarang ada di indeks 1. Ini dia. Mengerti? Oke. Lanjut ya, sekarang top. Nah, top digunakan untuk mengetahui elemen teratas pada stack. Jadi perintah top itu nanti akan bukan mengeluarkan, tapi menginformasikan elemen apa yang ada di posisi paling atas. Ya. Jadi top itu bukan mengeluarkan indeks daripada data paling atas, bukan, tapi dia akan mengeluarkan atau menginformasikan data yang paling atas itu data apa sih gitu. Jadi makanya dikasih tahu di sini untuk mengetahui elemennya, bukan indeksnya. Elemen teratas dari stack. Nah, ini dia definisi top. Top len stack dikurang 1, if top lebih kecil dari 0. Oh, ini kalau ini untuk mengetahui apakah dia topnya ada atau tidak ya. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti kan top lebih kecil dari 0 berapa? Iya, min 1 kan. Kalau min 1 apa tadi? Stacknya kosong ya. Maka printnya tidak terdefinisi. Jadi sebelum kita sebelum bisa dikatakan ini sama ya. Sebelum kita pengen tahu si topnya itu data apa, maka kita bisa ngetes ini gitu ya. Kita tes dulu
panjang daripada atau banyaknya data yang ada di dalam stack itu berapa gitu ya. Nanti kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia akan tertulis tidak terdefinisi, artinya topnya itu -1 kan. Nah kalau posisi -1 berarti stacknya kosong, ya nggak? Nah gitu. Nah else-nya print stack top. Nah kalau ada, kalau tidak, kalau berarti dia topnya lebih besar dari atau sama dengan 0, berarti ada datanya gitu ya. Maka dia nanti print stack top, maka dia akan print posisi bukan posisi tapi data yang paling atas. Dia akan ngeprint atau menginformasikan data yang paling atas itu data apa gitu ya. Jelas ya di sini ya untuk perintah-perintah yang ada di stack. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, jadi itu secara konsep bentuk daripada tipe data